Terima kasih Bu Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasan bid'ah wa kullu muhdasan bid'ah muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita berada di Zoom Al-Asani pagi ini karena ada kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita dan banyak lagi nikmat yang lain, maka wajiblah kita bersyukur. Pagi ini kita sebagai biasa setelah pada subuh kita membahas ayat Al-Quran, satu surat, satu ayat demi satu ayat, kita diskusikan secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita membahas surah Al-A'raf ayat 103 dan 104 didampingi oleh Pak Ibni Yasril. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan diskusi secara gramatikal dengan Pak Hadril. Alhamdulillah kita dapat memahaminya. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin wa qala Musa ya fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Summa ba'asna min ba'di Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha. Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Lalu mereka mufsidin. Perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Al-A'raf ayat 103. Wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, utusan Rabbul Alamin. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Musa dilanjutkan dengan hakikun ala aqula halal haqqa alallahi illal haqqa. Ya. Kemudian
qad ji'tum bi bayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Jadi wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, dan maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku. Al-A'raf ayat 105. Kemudian dijawab oleh Fir'aun, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Fir'aun berkata, jika kamu benar membawa satu bukti yang nyata, maka datangkanlah bukti itu jika kamu termasuk orang yang benar. Nah, kemudian si Musa, kita kembalikan kepada ayat sebelumnya, ayat 103, summa ba'asna min ba'dihi Musa bi ayatina ila fir'auna mamalahi fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Kemudian kami utus Musa membawa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-mukanya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu, maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang berbuat kerusakan. Maka dalam surah An-Naml Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa wanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mereka mengingkarinya karena kezaliman, karena kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang membuat kebinasaan. Kemudian yang dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 11, Allah berfirman di situ, tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha wa laqad ja'ahum rusuluhum bil bayyinati bima kanu yu'minu bima kazzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Nah, di situ yang jadi tekannya, sungguh itu, walaqad ja'atkumur rasul, sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti yang nyata, tetapi mereka juga tidak beriman. Itu Al-A'raf ayat 101. Kemudian ayat 106-nya, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Fir'aun menjawab supaya dia mintakan bukti. Jika kamu benar membawa bukti, maka datangkanlah bukti itu jika kamu betul termasuk orang-orang yang benar. Itu dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 32. Allah berfirman, subhanahu ayat panjangnya, as'aluka yadaka fi jaybika takhruj bayda amin ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahbi fazanika burhani min rabbik ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Maka Allah memerintahkan kepada kepada Musa, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, sisaya keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat yang dari Tuhanmu. Jadi fazanika burhani min rabbika. Itulah dua mukjizat itu. Dia keluar tangannya putih, tidak cacat itu. Dan itulah yang kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah orang yang fasik. Itulah katakan Fir'aun Musa menunjukkan mukjizatnya. Kemudian berikutnya Musa diperintahkan fa'alqa asaihu fa'iza hiya bu'sanum mubin. Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu ketika itu tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Kemudian Fir'aun berkata dalam surah Al-A'raf ayat 123,
Musa berkata pada ayat 120, qala fir'aunu amantum bihi qablu an azana lakum in haza la makartumuhu bil madinati litufriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Di situ Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepada aku sebelum aku memberi izin? Jadi Fir'aun berkata kepada para pesihirnya, itu dikatakan di situ, dia mengatakan sesungguhnya perbuatan ini adalah satu muslihat yang telah kamu rencanakan dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian 124 Al-A'raf, Allah berfirman, lanjutan firman, la'uqti'anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin summa la usallibannakum ajma'in. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu yang bersilang secara timbal balik, kemudian sungguh aku akan menyalibmu. Itulah balasan yang akan dilakukan oleh Fir'aun terhadap orang-orang yang beriman kepada Musa. Kemudian ayat 11 Al-An'am, Allah menjelaskan kepada kita untuk melihat akibat daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Qul siru fil ardi sumanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Apa yang diceritakan Al-Quran ini yang dahulu pernah terjadi, sekarang pun terjadi di banyak tempat yang kita lihat. Nah, cuma kita jangan mengklaim itu karena perbuatan itu, tapi kenyataannya demikian. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am, Allah berfirman, Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tasta'jilu nabi inil hukmu illa lillah yaqusul haqqa wa huwa fasilin. Katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujjah, itu yang nyata, itu alasan yang nyata. Di sini Al-Quran itulah dikatakan kepada Nabi Muhammad, dari Tuhanku betul. Sedangkan kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa atau azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangkannya, yang menetapkan hukum ini hanyalah Allah, hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dia memberi keputusan yang paling baik. Jadi janganlah dimintakan segera azab dan sebagainya bagi orang-orang yang menantang Allah, menyatakan kedustaan Allah atau melakukan itu. Banyak terjadi sekarang, mereka menyatakan menantang apa yang dikatakan oleh Allah, tapi akibatnya dinyatakan. Sebab mendatangkan azab itu bukanlah hak Allah. Mendatangkan sesuatu bukanlah haknya Nabi Muhammad atau para rasul, tetapi semua itu adalah hak Allah. Azab atau nikmat adalah Allah yang berada pada hak Allah, sedangkan manusia tidak bisa mendatangkan itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam firman Al-Quran, dijelaskan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada pagi ini, apa yang kita baca, apa yang kita simak dari awal diskusi tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian, kalau ada terjadi kekurangan, itu adalah kesalahan berada di pihak yang membacakan, namun segala kebenaran datang dari Allah. Oleh karena itu, atas kesalahan kekurangan kami mohon diampunkan dan mohon dimaafkan kepada Allah. Kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.